Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fid darain. Amin. Kitab yang ke-281 nomornya 181. Faslun fi adabil batin fi tilawatil Quran. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang batin pada membaca Al-Quran. Setengah, yaitu amat banyak, setengah daripadanya sesugianya membaca Quran itu dengan ta'zim dan tadbir, yakni memikirkan maknanya, mengatakan iya di dalam hatinya itu akan kebesaran Quran ini. Karena Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar, tentu perkataannya besar juga. Yang ditetehkankah daripada aras diturunkankah kepada Jibril? Titahkah? Diturunkan artinya, ya kah? Daripada aras kemana? Kepada Jibril. Dan daripada Jibril kepada lidah, kepada lidah Rasulullah SAW, ya kah? Kepada lidah Rasulullah. Dan setengah daripadanya adab membaca Quran wasugianya pada bacaannya itu menghadirakan di dalam hatinya kebesaran Tuhan yang mempunyai perkataan yang di dalam Quran itu. Pokoknya apabila ingat lawan kehebatan orang itu, apabila ada suruhan kena lalu dia mau menggawi, apabila ada larangan lalu menjauhinya, sebab orang itu sudah dibesarkan. Modal kita lawan guru telah membesarkan. Apabila guru menyuruh lalu nggawi aja, belasidin menangati lalu meninggalkannya, sebab gurunya sudah kita besarkan, kita hormati. Kita kadang menghormati berdulu, apa suruh sidin kita kata testa, nang tegahan sidin kita gawi, akibat hati kada ta'zim. Jadi hasil daripada ta'zim itu mengerja nang disuruh, menjauhi nang dilarang, itu artinya. Kadang menganggap enteng dah suruh lawan tegah karena orangnya sudah dibesarkan. Dan mengingatkan ia di dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia, dan bahwa adalah yang dibacanya itu kalamnya Allah yang maha tinggi, Allah Ta'ala itu. Karena daripadanya sugianya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya, yakni ingat kepada bacaannya. Dan jangan ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaannya, sebab masgul hatinya itu kepada sesuatu lain. Tuntung juga baca Yasin kada kerasaan karena memikirkan ujungan. Si orang berdagang berujung banyak, keimungan berujung baca Yasin satu umat benar tuntung, tapi isinya Yasin ujungan. Yasin dimuntung, ujungan di hati. Setengah daripadanya sugiannya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya ini ingat kepada bacaannya. Dan janganlah ingat hatinya kepada suatu, memikirkan suatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaan, sebab masgul hatinya itu kepada sesuatu yang lain daripada bacaan itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, karena ba'du salaf idza qara'a suratan wa lam yakun qalbuhu fi a'adaha tsaniyatan. Adalah setengah ulama yang dahulu apabila membaca ia akan surah padahal tiada hadir hatinya di dalamnya itu, maka mengulang-ulangilah akan dia kedua kali. Dan setengah daripadanya lagi adab sebagiannya membaca Quran itu dengan tadabbur dan dengan tafahum, yakni dengan memikirkan maknanya itu dan membicarakan akan dia dan memfahamkan akan maknanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha wala fi ilmin la tafahuma fihi. Artinya tiada kebajikan di dalam ibadat yang tiada fiqih di dalamnya, dan tiada kebajikan bacaan yang tiada memfikirkan makna di dalamnya, dan tiada kebajikan di dalam ilmu yang tiada dipahamkan di dalamnya. Dan diriwayatkan oleh ulama annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marratan. Innama raddadaha sallallahu alaihi wasallam litadabburi fi ma'aniha. Bahwasanya Nabi SAW membaca bismillah maka mengulang-ulangi ia akan dia 20 kali. Hanya saja sesungguhnya mengulang-ulangi akan dia oleh Nabi SAW karena membicarakan makna dan menghadirakan akan dia.
Karena makna bismillah itu amat banyak. Tiap-tiap kali diulang-ulangi itu bertambah maknanya yang ajaib-ajaib, yang tidak dapat menghinggakan maknanya itu melainkan Allah Ta'ala juga dan Rasulnya. Dan dari karena itulah kata jumhur ulama bahwasanya segala makna Quran itu berhimpun dalam Fatihah. Makna Fatihah itu berhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun di dalam ba. Dan makna ba itu terhimpun kepada titiknya itu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law syi'tu la awqartu sab'ina ba'idan min tafsir Fatihatil Kitab." Jikalau aku berkehendak mengarang tafsir niscaya dapat aku penuhi akan 70 ontak daripada tafsir Fatihatul Kitab. Tafsir Fatihah 70 ontak membawa tafsirnya itu banyak banget ya aku hendak. Dan hanya nyata daripada perkataan Sayyidina Ali itu bahwasanya mana Quran dan rahasianya itu tiada dapat dihinggakan. Itu maksudnya hanya banyak itu artinya adalah mendapatkan maknanya itu sekira-kira. Nang orang tahu di makna Quran itu ada nang banyak nak tahu maknanya, ada nang sedikit apa jadi sedikit berbanyak ninya nah sekira-kira suci hati daripada sifat nang kecelaan, dan sekira-kira suci hati daripada yang lain daripada Allah, dan sekira-kira nur yang diberi Allah Ta'ala dalam hatinya. Kalau orang diberi Tuhan hatinya kada ada sifat yang tercela dan lagi ingat lawan Allah hatinya, dan lagi diberi nur oleh Allah Ta'ala, maka orang itu memfaham arti Quran itu terlebih daripada orang lain. Bagi dengan kebersihan hati seperti kata Sina Ibnu Atillah di dalam hikam, jangan di dalam hukum. Hikam itu ngaran kitab. Farrid qalbaka minal aghyar itu ya. Namlahu itu nun. Namlahu bil ma'arifi wal asrar. Engkau kosongkan olehmu akan hatimu daripada memikirkan yang lain dari Allah Ta'ala, niscaya engkau penuhi ya kan di dalamnya dengan segala ma'rifat dan rahasia, yakni sucikan hatimu daripada masgul kepada yang lain daripada Allah, dan yang lain daripada zikrullah. Niscaya diberi Allah Ta'ala di dalam hatimu itu segala ilmu dan ma'rifat yang diberikan kepada anbiya-anbiyanya, aulia-aulianya, dinamai akan di ilmu din ya kan, atau ilmu wahbi, atau ilmu apa, ilmu laduni itu dah dinamai akan di ilmu laduni ya kan, ilmu laduni untuk laduni ilmu laduni, dan ilmu wahbi, dan ilmu kasyfi, dan ilmu hakikat. Tatkala itu boleh engkau memahami akan makna Quran dan rahasnya itu, dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu, dan tiada berkehendak kepada naqol daripada tafsir yang masyhur kepada ulama. Karena tafsir Quran itu tiada tersimpun di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Baghawi atau tafsir Baghawi atau lainnya daripada tafsir yang telah masyhur daripada ulama ahli zahir itu. Tetapi adalah tafsir makna Quran itu tiada terhingga dan tiada tersimpun di dalam tafsir yang tersebut itu. Bukan sebagaimana nang wa kullu syai'in ahsayna fi mubin. Tafsir-tafsir zahir kan mengadakan tu zahir mahfuz, Imam Mubin tahu ya mahfuz. Tapi kalau orang nang batin lain pulangnya. Imam Mubin itu Rasulullah. Gitunya sebab itu bukan tersimpun di tafsir zahir aja. Nah, orang nang tahu di batin-batinnya itu, tafsir batin itu orang nang hatinya tarangnya itu kada ada pikiran lain, hanya zikir kepada Allah. Kalau bang mikirkan bini, anak, atau perumahan itu kada ada, nih itu nang dapat. Maka nang kada dapat ini saja mendusta akan pulang lawan orang nang dapat, karena inya menganggap dan mengukur bahwasanya utak orang itu sama dengan utak inya. Dianggapnya sama utak gawian aja sudah kada sama. Orangnya banyak di rumah aja, seorang banyak di pasar kan sudah lain.
Orangnya sedikit urusan, sorong sering banyak kan sudah lain. Dia teman nggak bisa samakan utak orang. Inya bagiringan hati itu kosong. Bila kosong dari aghyar, hibak lawan anwar. Sekadar kosongnya aghyar, sekadar itu masuknya anwar. Munnya kadar lagi aghyar, anwar isinya lagi. Nah itulah nang bujur-bujur paham tafsir Quran. Apalagi jasidin tiada terhingga jasidin atas tafsir makna Quran dan tiada tersimpun di dalam tafsir yang tersebut itu zahir. Barang siapa diberi Allah Ta'ala nur dan ma'rifat di dalam hatinya, niscaya mendapatlah ia akan makna Quran dan rahasianya. Allah alam min kulli alimin. Wallahu alamu min kulli alimin. Bab al-babus samin fil azkar. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan segala zikir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Falaisa ba'da tilawati kitabillah ibadatun tuaddi bil lisani tuadda min bil lisani tuadda bil lisani afdala ya kan afdalu min zikrillah subhanahu wa ta'ala. Laisa ba'da ya kan tila ibadatun afdala ya, ibadatun afdala min afdala bacanya. Artinya tiada kemudian daripada membaca Quran itu ibadat yang dikerjakan dengan lidah itu terlebih afdal daripada zikir. Ya, ibadat muntung nang afdal Quran, nomor 2 zikir. Ini lawan muntung lalu pulang fadilatul zikir ala jumlah, suatu kelebihan zikir atas perhimpunan segala zikir. Bermula fadilat zikir itu amat banyak, setengah daripadanya firman Allah, fazkuruni azkurkum, sebut oleh kamu akan daku, niscaya aku sebutkan akan kamu. Dan lagi artinya apabila orang menyebut Tuhan, maka Allah pun menyebut juga akan namanya. Orang tak menyebut nama Allah, Allah menyebut lawan nama inya. Kalau inya memasyhurakan nama Allah di muntungnya, Allah memasyhurakan pulang akan namanya di kayah orang-orang soleh, baik nabi-nabi, baik malaikat, baik wali-wali. Pendeknya dikenal oleh seluruhnya. Malaikat kenal, wali kenal, nabi-nabi, rasul kenal, berarti Nabi Adam sebagainya. Pendeknya dipadahkan Tuhan. Si Anu di kampung Anu hebat banget orangnya minta. Gara-gara inya hingga membaca ngaran Tuhan, maka ngaran inya pun dimasyhurakan Tuhan. Di kaya orang nang bubuhan Tuhan juga. Mun kada nang bubuhan Tuhan kan nya Tuhan habarakan nah. Kada tahu artinya. Jadi lamun orang terasa orang tu wali samunyaan lawan orang tu kenal dan kepingin hendak berdapat. Gara-gara inya muntung ketujuh zikir. Itu balasan Tuhan, maka Tuhan tu kada berdusta nang azkurkum tu kada berdusta Tuhan. Lah dahulu tah itu lamun sudah kena nang kedua berzikir muntung, lalu kena terpikir bahwa muntung pun ini diumpama dicabut, muntung andak di piring atau ini muntung dicabut saya ron ilatnya andak ditikal sembahyangan sini nah anu surungi tasbih lalu paham aja kada kawa. Jadi berarti nang menyebut Allah itu Allah jo nulungi. Nah artinya apabila nyawa berzikir tu unda tanang menulungi, itu makna azkurkum nang kedua. Itu makna azkurkum nang kedua. Minta ada pulang mana al-Qur'an yang ketiga, nyawa menyebut unda lah itu unda ngarannya menyebut akan rahasia unda, yaitu nyawa tak rahasia unda. Jadi unda menyebut rahasia nyawa. Mintu gitu orang pulang, lalu timbul macam-macam paham la yazkurullah illallah. Nah itu gitu orang itu makna azkurkum tak. Masing-masing lainnya dibari Tuhan nyebarian wahbi barian Allah kan ilmunya wahbi artinya barian
Bagawi dulu hanya ada upah. Kan badzikir montong dulu karena macam-macamnya upahan orang. Upahannya ya tafsir azkurkum ta macam-macam tafsir azkurkum ta, tapi badzikir dulu. Mbah ikam melihat orang sugih, lalu hendak mengambil kasugihan sidinnya mau bang, orang yang diambil modal sidin digulingnya kayak sidin juga bisa lebih pada sidin dapat hasilnya. Pas kuruni azkurkum, sahabat bahari itu kalau dipimpin Rasulullah, ilmunya dipimpin, ibadatnya dipimpin, orang bahari sahabat matinya nggak dengan sahabat. Hanya sebut oleh kamu akan lakukan niscaya. Aku menyebut kamu. Iya nang populer tak? Populer lawan bubuhan Tuhan juga. Lamun bangsa orang munafik, kada tahunya, kada tahu tak? Siapa imam di situ dia tahu aja. Kada tahu. Mun kada tahu tak kada empat artinya. Nah, itu hanya apabila munafik lain ini menang bubuhan Tuhan aja. Tuhan yang memadahkan orang tu ditayah bubuhan Tuhan juga. Amun nang musuh Tuhan kada maha barokah. Pokoknya di mana aja ada bubuhan Tuhan, sambunyan dihabarakan Tuhan. Jadi tahu bertar di ujung pahabisan burung beherakah. Asal ada di sana orang bubuhan Tuhan, ya tahu bahwa di situ wali ada si kong, marahnya si anak. Tuhan yang mengabarakan azkurukum. Azkurukum. Nah, apalagi jangan. Dan lagi pulang firman Allah Ta'ala. Uzkurullah zikran nyaman benar berzikirnya ya. Kita baca wirdul latif ya. Nyaman benar kalau nah tuntungnya mana lawan kita anu mendano iwak babacaan mbak asar tadi kan baca yasin lawan kita mendano iwak nang nyata dulu matahari kada kena di kepala kita coba mendano pakaian pulangna kada kegampangan coba mendano pakaian lalu nang kuning sebelah gitu jasa bekas kena ajakan baunya pang pulang jangan ketiak butuh gini bau ajakan. Coba orang yang membaca zikir ini harum kasih situ bakasnya kan ada kalanggar tadi disapui lawan anu pang dulu nih lawan apa namanya lawan sabun apa lok atau sabun kameh bakasnya harum. Jadi orang berzikir berwirid ini harum awak berasi pakaian coba orang mendanau tangannya tasbih pulang nah menyebitung tah ya Allah coba orang mendanau tangannya tak banyak ada lubang masukkan kalau pina aruan sekalinya peraja apa nah ya kalalah muhanya artinya putih coba mun kita mendanau muha putihnya berkilas nang ujar orang mana nih bubuhan datu nih kalua letet muhanya letet muhanya apa bepanas ada ini kada awit muda apalagi belum bisi anak maginnya muda sebab belum ada yang nyambat bapak apalagi makan sudah makan barang aja ketupat betul kekah ketupat anu sekumpul pak ini kan bunyi ketupat kandangan ini jurang lain apabila disekumpul ngarannya ketupat sekumpul ini berdusta aja ketupat kandangannya itu waktu di kandangan bujur aja ketupat kandangan berdusta aja amuntung tak belum bujur berpandar lagi ini sekumpul nih ketupat sekumpul juga ya ketupat kandangan lah
Makan sudah, minum sudah, berokok sudah, bakame beres sudah, mandi sudah. Nah, tulak kalanggar, nah bacaan, ya Allah nyamannya. Nyaman. Bawa ajakan kada apa kada. Ya kalau nah bersih pulang, nah batikar, cobalah mendanau. Napa mana tikarnya ada lebur. Nang dijapai pulang tasbih, itu napa nang japai? Hiwak mati. Artinya lainnya urusan dunia, kalau kita mengurus dunia itu kan rigat, pakaian dan awak. Kalau mengurus akhirat bersih, ya manusia ketujuh berigat, bukan ngarannya kamana maandak, utak kok. Sedang bakal kallah sedang kalau tak. Apalagi orang sudah ihnil ini parak benar sudah. Barang aja paraknya tak darah tinggi kah, jantung kah pada normal. Kan iya aja sudah tak, itu sudah berbedanya jantung itu menyapak nyet dinya. Iya amdah pagetam atau pembuluh darah pecah, iya sudah. Nah, atau darah rendah benar iya juga tak menyahanyut iya sudah sepenjadi silinjar dikira guring jar sekalinya mampus. Nah pak iya sudah jua jadi sudah Allah sedang aja pukul 2 atau sudah kita nih istirahatan aja mencari dunia ini mulai subuh sampai pukul 2 sedang bebasuh-basuh pulang ke tiap umpat di majelis. Jangan dibungulinya oleh nang cagar tertinggal cagarnya apa, jangan dibungul, jangan sedang aja sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai pukul 2. Nah mulai pukul 2 itu berniat ngaca sampai kaguring aja lagi wa fil akhirati hasanah kena tengah malam wa qina azabannar minta ampun. Tuhan istighfar fil asharum yastaghfirun wa qina azabanarnya kena. Nah, bisa kan kita disuruh kalau mengamalkan Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ya bacari tadi satu mat. Wa fil akhirati hasanah, nah ya ibadatna. Wa qina azabannar tang malam tampun. Ma'amalakan nang Rabbana atina Quran kan Quran kalau Rabbana atina tu diamalkan kalau jar tadi. Nah, kalinya nang yaqulu membaca mintu japong, membaca mintu aja. Aku hendak makan. Jangan disuap-suap nasinya, maulah. Artinya lah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kada bacare. Wa fil akhirati hasanah, tapi kada umpat menuntut ilmu dan beribadat. Wakin ada benar tapi kada mau minta ampun tengah malam, itu ngarannya bepada aja hendak makan tapi kada menyuap-nyuap. Nah apa ngarannya orang itu normal juga kali 4 tak. Itu orang nang termasuk ahli tasrif. Ahli tasrif itu apabila orang mengio dimanapun inya mendatangi. Itu ahli tasrif, inya mendatangi. Biar jauh cepat saja datang. Wayah ini pesawat anti rudal di mana rudal dapatnya dulu mantam. Sikap hanya pesawat saja, apalagi nang orang sembahyang nenek. Orang nang berzikir ini kan lebih kuat daripada nang artinya apa? Nang memberak itu pesawat pemburu nih. Cepat laginya. Itu termasuk dalam Quran lahum ma yasha'un inda rabbihim. Ya ahli tasrif. Ahli tasrif itu artinya tasrif itu kan nang sorop nang palai pilu pahalan itu lain. Ahli tasrif dia artinya orang tu nang kemana kawa. Hendak da ikung 100 ikung inya di sini ada sini kawa ahli tasrif tadi Bang. Termasuk ayat Quran lahum ma yasha'un inda rabbihim artinya terserah inya hendak apa. Jadi Quran juga itu lahum ma yasha'un inda rabbihim. Dia model Habib Abdurrahman Jufri yang dikisahkan siang kalau sini yang kisah lihat tulang silin tabakobon aja sampai habis waktu sembahyang sudah sekalinya di bawah sini dapur ada kamar halus 9 buah bukakan ini sidin sembahyang sidin juga nang mana iya
ahli tasrif lahum ma yasyaun indah. Tapi pokoknya kita ini lagu orang mempicak aja. Ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Ulun picakna. Siapa-siapa nang kawa menonton tonton akan ulun. Tapi rajulan orangnya nang kamilan. Ya Allah tah. Mun rajulan nang bunga dicaburakannya jadi. Dicaburakannya. Ya rajulan khudh biyadi. Pokoknya ikamlah ada wali bini-bini gue Tuhan. Bahjar untung benar artinya orang di sini. Untungnya sudah orang di sini. Kanan-kanannya untung, orang tuanya untungnya di sini. Orang tuh bini-bini wali, tapi tua orangnya. Asal inya menyukuri dia jadi sidirhan, baputing juga, lain cakartun juga. Jadi sidintah, lain cakartun, jadi denaku. Iya. Tadhu. Tapi nang batigan ini mengaruh berataan. Tasbihnya di tangan aja Pang, tapi ngaruh. Diambil lah tasbih itu Pang. Simpan ya. Bawa berjalan. Bangun nangis. Mana tasbih enggak? Ini ngarannya urang jaga kehilangan. Kan biasa nang jaga tuh kan nang kehilangan tuh orang nang kada jaga, orang guring. Ini orang jaga kehilangan. Kan ajaib tuh. Di maka jawabannya bunyinya aja jaga tapi guring. Nah itu. Kenapa? Menangis kehilangan tasbih. Orang jaga kehilangan ajaib juga lah. Sekalinya guring. Coba malam apakah pulangku keluar tuh lah. Sorongonan nggak? Kalian bawa senjata macam-macam senjata yang ada aja. Keliling. Mesti sudah di rumah rusuk nih mesti belum berjalan kita sampai ke situ Pak. Mudahan dalam hati yang dijaga karena nyanyi guring. Udah jalan. Soalnya sampai kamu haras ini nah. Ada bini-bini gue langkar banget ya. Bungas banget ya. Emak poteh mungkal gue hidung mancung mata galak kaningnya labat kada berserudung lagi berjaket hirang pina kada sedang lagi jaketnya pian kageganalan kastela makanya tengah malam nek dingin-dingin nek tahu lagi ya. Jadi ujar anak Haji Jani, ini anak Haji Jani ada. Ini orangnya hendak mencari impian, hendak mendapat impian, nak terbulu jurang nek. Malahnya orangnya bangun, ini berabah di atas itu pos jagaan. Itu kalinya pos jagaan, Bang tuh. Itu pos jaga orang berabahan tuh. Buktinya bini-bini itu berabah sih tuh. Jakanya pos jagaan kan mesti ada yang nungguin situ tak malam tak hanya diharap ditungguin itu sudah itu paknya bebangun ulun marai gue ulun marai apa kabar jurun mati kocok tahu malam nek ulun jar asalnya orang Jawa balaki orang sini orang Banjar mau ulun giringakan sekalinya ulun pianja talaki lawan orang Pamenan lawan orang nang ketujuh keluar malam
Demati aku bin ketujuh dua keluar malam. Artinya maksudnya tak kababinian lain tah. Mana pemenan, mana kababinian lain. Jadi ulun nasihat dia aja. Ulun nasihat dia ajarnya supaya jangan tak kayak itu. Jarnya tarik sampai di sini nah dipukul nih sok bebiru-biru yang sini nah. Kesian bebiru-biru. Oh tengah malam setengah 2 tuh datang kemari. Pajaran bati sih jam mulai di muhara sana situ nah bujur nang masjid situ nah kemari. Kesian Jadi apa jur minta air aja. Ada jur membawa botolnya kada ada aja. Anak haji jani mambilakan botol isi-isinya paham aja Pak. Ciupakannya. Kesian julun jangan bersinggah-singgah lah. Langsung aja ke Banjar nggihnya. Jalan lainnya. Kesian. Berjalan melusur tu lah. Wah, jani tengah malam jani makanya mulut tu bekenjot dulu. Jadi hati-hatilah nang jaga-jaga itu. Nang jaga malam kalau tidak ada negara itu hati-hatilah. Jangan disuruh bersembunyi karena di bujur pos jagaan toh masuk situnya sembunyi. Sakit. Jadi ulun ini malam-malam masa kada kau kada turun lagi. Asa bihiri kalau nang jaga kalau tidak dapat itu pulang. Jadi mulai malam tadi pun turun pulang. Di situ kada berkunci, sini kada berkunci, maka kepiting sudah ada kada kuncinya. Di situ kada berkunci juga. Tadi turun pula. Ada pang di sini nang jaga. Mengaruh juga sih kong. Dalam hati ini hendak kehilangan tasbih pulang kan ini. Kulilin ya ulun. Pas ulun sampai ke muhara situ hendak ke situ nah. Lalu ada ya orang berjaket hirang, salawar hirang, bersepeda motor hirang, selaba hirang, helmnya hirang juga, bercucuk banget. Oh, sejat. Hendak belok masuk kemari. Saling belajuan. Wa imam maling, wa imam perampok, wa imam orang mau. Terserah tu juta, kata juta. Hendak masuk sini, ulun bebuncalak minta nah. Ulun bebuncalak minta. Lalu diterusakannya ke situ, bujur ke Haji Maswidan. Belukup ulun pulang. Ulun belukup bujur pos jagaan tu, bebulik. Nyet, hendak masuk pulang kemari. Ulun pulang berangkat terus. Banyak terus itu masuk ke jalan sini. Jalan depan Haji Tanin ya, sholat masuk sini. Kedengaran pembunyi itu. Ulun hadang di sebelah sana. Kan ada iya sebelah sini, ulun hadang sebelah sana. Di bujur nang kekadapan itu nah di tanah nang Mahmud apa tuh? Mahmud ngomong Melayu nih. Di situ ulun belukup ulun situ nah. Itu keluar ya nih. Lawas dulunya di sini kan ya. Kalau keluar banyak keluar pakai umarai. Ya kan? Umarai. Joko anak mencari siapa? Joko bayut nih. Anak mencari siapa? Joko bayut. Karinya menggadui pang nah nyemegas ya Pinando sakoinya. Pinando ini kepala terbang dia nek. Bangannya mancap nah kalau apa imam mau kenapa kata solongonan juga neta. Jadi ada nang anu aku takune ya aku kenapa malam tadi jadi telat jaga nih telat biarlah ubar bahaya nah diubar aja kamu masih nah. Rata asal bagaimana barang jadi haris barang aja harisul laya tadi jadi tak serongan bujung tadi tak sekalinya pekas itu banyak pulang karena kan sekalinya orang memasang tali ini tali apa kali pasang di situ belum kalau kita aja apa lagi ya. Nah kayak ke rumah nasi ada ini waktu itu makan aku itu nyamannya bang ada itu orang jaga itu kenapa mana bertiga jaga tasbih jumput hilang orang jaga kehilangan kan sedang mereka apa mari
Ini ada apa nih? Asi melacung. Habis sudah. Nah. Kenapa lagi biar di ayatnya apa aja? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan akan ayat ini ay bil laili wan nahar. Ya kan? Bil laili wan nahar. Bil barri wal bahar. Was safari wal hadar. Dengan ingat lawan Allah. Nah ini kunto nang bujur-bujur melepaskan segala macam bahaya, ingat lawan Allah. Kalau sanang macam-macam itu, kalau sebab tangkis-tangkisan, ingat lawan Allah, ujar Nabi, ini Nabi ucapnya. Nah, tidak ada amal yang lebih melepaskan baginya daripada siksaan Allah, daripada zikir Allah. Ya. Maka sembah sahabat Rasulullah tiada lebih daripadanya perang sabir. Sabdanya tiada lebih perang sabir daripadanya. Hanya taharap zikir juga daripada perang. Melainkan jika bahwa engkau palu akan kafir dengan pedangmu hingga putus ia, kemudian maka engkau palu dengan dia hingga putus ia, kemudian maka engkau palu dengan dia hingga putus ia. Lagi sabda Nabi SAW, yaqulu azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni fa in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa in zakartu fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu. Ya kan? Khairin fi mala'in khairin minhu. Itu minhu gitu kemah lah. Wa in taqarraba ilayya itu ilayya jadinya kalau karena membaca aloe sibron taqarrabtu minhu zira'an wa in taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamsi ataitu harwalatan. Firman Allah Ta'ala, akulah ada pada sangka hambaku dengan daku, sertanya sekira-kira menyebut ia akan daku, maka jika ia menyebut akan daku di dalam dirinya, hanya lamun kita nak ketujuh berzikir di hati aja, kada tak ucap di muntung, atau kita berzikir serongonan kada tahu orang lain, baik zikir muntung juga, tapi serongonan aja kada tahu orang lain. Niscaya aku sebut akan namanya di dalam diriku sendiri. Karena termasuk orang ini menjadi wali nang mastur. Dan jika ia menyebut akan daku dalam perhimpunan orang banyak, niscaya aku sebut akan dalam perhimpunan orang yang banyak. Artinya dimaskurkan Tuhan. Terlebih baik daripada mereka itu, yaitu orang-orang soleh kali. Dan jika hampir ia kepada aku satu jangkal kah? Jangkal juga niscaya ya kah? Niscaya aku hampir daripadanya satu hasta. Jika hampir ia daripada aku satu hasta, niscaya aku hampir daripadanya satu depak. Jika datang ia akan aku berjalan, niscaya aku datangkan dia keadaanku berlari. Maksudnya apabila inya tu beribadat, aku balas. Amunnya sedikit, aku membalas banyak. Amunnya berbanyak lagi aku minta kada lamun Tuhan berjalan buka. Macam-macam dia minta. Mun Tuhan berdepak kada, itu maksudnya. Qala Allah azza wa jalla yadhkuruni ahadun fi nafsi la zakartu fi malaikati wa la yadhkuruni ahadun fi mala'in la zakartu fi rafiqil a'la. Firman Allah lagi, tiada menyebut akan daku oleh orang yang di dalam dirinya, orang di dalam dirinya, melainkan aku sebut akan di dalam perhimpunan malaikatku. Dan tiada menyebut akan daku oleh seorang dalam perhimpunan orang, melainkan aku sebut akan di dalam perhimpunan malaikat yang terlebih tinggi bernama Rafiqul A'la. Dan kata Sayyidina Mu'ad, jadi Rafiqul A'la itu ngaran malaikat. Dan kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, akhiru kalamin faraq. Ini janganlah mati kecuali muntung Allah sampai mati. Itu sudah yang paling hebat amatah. Ya kan? Lamun nyebah habar, mun mati nih bahabar, bamanggah. Kawe, amun nang kada sing habaran ini nang.
Ya kalau nang sing habaran ini lah. Munya bahabar nyaman memang sudah ngalih bahinak nah. Kawe Allah nih tak. Namunnya kada bahabar macam apa? Sabda Nabi sallallahu aksiru min zikrillah hatta yaqulu majnun. Banyakkan oleh kamu daripada menyebut akan Allah hingga dikata akan kamu orang gila. Hanya biar orang munafik memadakan nyawa kegilaan biar aja. Ada guru seman bahari dipadakan orang burit ayam. Itu guru seman di keraton zaman sidin lagi halus bahari dipadakan seman burit ayam. Sebab burit ayam tu bakurimit terusnya nah kan bisa melihat burit ayam tu perle tadinya kurimit terus nah. Ini muntung julak ini bakurimit terus hingga bacaan aja dipadakan orang seman burit ayam. Nyana memadahkan tu yaqulu tadi pang hatta yaqulu majnun. Seman burit ayam bahari pada kan orang di keraton Pak. Lagi sinan Pak. Sin ketujuh bacaan aja muntung. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uzkurullah dzikran hatta yaqulul munafiqun ya Allah innakum muraun. Sebut saja akan Allah biar banyak-banyak biar orang munafik memadahkan nyawa turia. Ini aku seorang jadinya bisa orang tuh disambat guru, pang orang tuh sambatannya guru. Mbahnya kita nang asik bacaan mulut macam-macam ini, haron itu bocap orang itu kan. Karena ada jar di akhir zaman jar orang beribadat turia bacaan jar. Tapi orang tu sudah maklum pang fihi mapih sudah maklum aja, maklum tu sudah. Nih, pernah kayak itu, kesian dah. Jadi ujar Nabi terusakan aja biar orang mengadakan nyawa ria biar aja orang mengadakan biar terusakan aja. Dan lagi sabda Nabi sama min yaumin walailatin illa walillahi azza wa jalla sadaqah tun yamunnu biha ala man yasha min ibadi wa ma manna Allah ala abdi bi afdala min an yulhimahu dzikrahu. Tiada ada daripada siang dan malam itu melainkan ada bagi Allah Ta'ala wa Jalla sedekah yang memberi ia dengan di atas seseorang yang dikehendakinya daripada beberapa hambanya, dan tiada memberi Allah Ta'ala akan hambanya dengan yang terlebih afdal daripada bahwa ia mengilhamkan akan dia akan membanyakkan menyebut akan zikrullah. Artinya orang yang menyebut zikir itu paling hebat daripada orang yang diberi Tuhan dunia saling banyakkan. Nabi sallallahu apa lagi? Dan lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul mujahidin afdal wa a'zamu ajran? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran. Summa dzakara as-salata wa zakata wa hajja wa as-salat kullu dzalik ya. Wa kana Rasulullah yaqul aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran. Waqala Abu Bakr bin Umar ya Aba Habsin dhahaba dzakirun bi kulli khair. Waqala Rasulullah SAW ajal. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa orang yang sabil itu, yang terlebih besar pahalanya itu? Sabda Nabi SAW, mereka yang terlebih membanyakkan bagi Allah Ta'ala akan zikir. Kemudian menyebutkan ia sembahyang. Sembahyang pang mana dua harap lawan zikir, zakat pang, haji pang, sedekah pang, tiap-tiap yang demikian itu. Dan adalah Rasulullah itu bersabda, mereka yang terlebih banyak kepada Allah Ta'ala itu menyebut akan zikir. Artinya lebih itu ya kan. Zikir itu lebih sampai sembahyang tak isinya kan zikrullah akbar ya Allah. Iya, mengingat Allah juga. Ini daripada kehebatannya zikirnya. Nah, kemudian menyebut ia sembahyang apa salah. Lagi apa aja?
Nah, maka berkata Sayyidina Abu Bakar bagi Sayyidina Umar, ya hai Aba Hafsin, telah menjalani oleh orang yang menyebut akan Allah itu dengan segala kebaikan. Maka sabda Nabi SAW, ajal, bahkan lagi sabda Nabi SAW, la yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tiada menyesali oleh orang yang sudah dalam surga atas sesuatu, melainkan atas masa yang berlalu dengan mereka yang tiada menyebut mereka akan Allah Ta'ala di dalam masa itu. Lagi sabda Nabi SAW, lam yukthir zikrullah faqad bari'a minal iman. Barang siapa tiada membanyak akan menyebut Allah, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripada iman. Yani lepas ia daripada iman orang yang kamil, yani tiada sempurna iman seseorang itu, melainkan dengan membanyakan akan menyebut akan Allah. Dan lagi daripada karena inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum bidzikrillah. Baharuilah oleh kamu akan iman kamu dengan membanyakkan menyebut akan Allah. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Bermula misal orang yang menyebut akan Tuhannya dan orang yang tiada menyebut akan Dia, itu seperti misal orang yang hidup dan orang yang mati. Lagi sabda Nabi SAW, la yadhkuranna aqwamun fi dunya ala kursil mumahada yadkhulumullah bidzalika darajatil ula. Sesungguhnya menyebut oleh beberapa kaum akan zikir di dalam dunia atas hamparan yang baik-baik yang terhampar padahal memasukkan Allah Ta'ala akan neraka, itu dengan demikian itu akan beberapa derajat yang tinggi-tinggi. Ini dunia akhirat. Tilam sidin aja sudah nang paling hebat, paling larang. Lalu sidin barabah di film nang larang itu sambil berzikir. Masuk surganya pulang jadinya dapat derajat nang tinggi. Mana di surga di dunia sudah apa? Masidin menyebut nama Allah di atas tilaman. Tilamnya nang sangat bagus. Di situ bacaan masuk surganya dapat derajat yang artinya orang tuh sugih di dunia, sugih pulang di mana? Karena apa? Karena jarang orang sugih ini jadinya. Mun sudah baca tidak menang bagus nih tuh inya berzikir nang biasanya lo guring aja. Kenyamanan tilamnya. Mbak kita nih yang jadi pina awit mengajinya, kalau modal habis juga sudah. Coba dahulu tempo modal banyak aja tapi kau apa kayak ini kasih toko kemari juga berdagang mempina ranai ini sudah, kalau modal juga habisan. Jadi ya bagus saja tak. Mudah-mudahan jangan bertambah lagi modalnya hilang. Banyak meneranai orang jinak. Kalau umpama ayam tak alar sudah guguran, jadi bagus pada alar lagi sudah zaman jinak. Luruh. Nyata benar guguran ini, nyata benar sudah. Nyata. Ya ke burung tuh sudah alarnya luruhan, jadi tapi kawal lagi pindah ke jauh-jauh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu azza wa jalla, ya ibna Adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Firman Allah azza wa jalla, hai anak Adam, bahwasanya engkau apabila menyebut akan daku niscaya syukur ngarannya engkau tu kepada aku. Apabila engkau lupa akan daku niscaya engkau tu kufur akan diaku, kafir akan diaku. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna likulli syai'in saqqalatan wa inna saqqalatal qulub zikrullah min syai'in anja min adzabil qabri min zikrillah wa qalul jihad fisabilillah qalul jihad fisabilillah. Maksudnya bagi tiap-tiap sesuatu itu alat yang menyucikan akan dia. Bahwasanya alat bagi menyucikan hati yaitu zikrullah. Dan tiada daripada sesuatu yang terlebih melepaskan daripada siksa kubur yang lain daripada zikrullah. Zikir aja pendeknya di kubur kita selamat. Nah, maka orang berzikir itu jadi nyaman benar. La ilaha illallah Allahu Allah, nyaman. Coba lah orang mengangkat kayu. Bas ini tahu lagi paluhan
Ini kada jangan apalagi mah tuntung bejikir kaciuman bawang besanga. Bawang besanga kaciuman bah bejikir bawang besanga kaciuman. Sekalinya nasi rawon. Kadang nasi rawon tah mun nasi rawon itu banyak tuntung bulikan rawon ngarannya tah nyanyi rawon. Coba nyamannya terlalu jua pengun bagi orang telah babacaan kada disusulungi nasi terlalu jua bilang orang sudah berkuliah berjam-jam sekali disulungi wajib umpama ya Allah orang sudah penyakit mah badulun gatalan diwajibi pulang terlalu ya tak terlalu kasihan wajib ada yang hebat lagi nang dikio nang bejikir Tuhan nang dikio bejikir datangan orang tua kasihan sekali disuruhi haro kacang gula macam apa orang tua makan kacang gula ya tak orang kada begigi macam kasihan sini. Napa ada pada sarasatan bulik. So aku berdahulu janganlah. Kasihan sini. Kada maksudku tapi bila ada acara tadi dipikirkan minta siapa pikirkan mudahan jana insyaallah rame. Nya orang mujadah tu dua janya bi amwalikum mesti duit keluar wa ampusikum lalu bagi dua ini ampusnya main nang ini nang nasi bungkusnya apa kasihan mana imam mana baca kitab kada nang nukalakan nasi bungkusnya sakit kepala sekumpul kasihan. Apa kabar panitia? Sakit benar. Mun sabar juga ya Allah. Mustiah mun nyamati nang sabar ketinggal nang subur. Rami bener lah. Kali ini raminya ke seorang berjikir-jikir nih. Lepas siksa kubur habis saja. Sambahnya sahabat tiada lebih daripada dari dalam perang sabil daripadanya artinya lebih pada perang sabil kah berzikirnya ujar Nabi tiada lebih dalam perang sabil itu daripada zikrullah pokoknya zikir juga harap padahal kan pindah nampak kekalahi orang perang sabil itu bakal lahir lah menyamati tapi sah anak bini lah ada ini kada berzikir bini dihigaja malah sambil berzikir bini sama musuh ke apa ada sih pada banyaring zikirnya ya tadi higa ada aja untuk menjaga